Tuhan, mari Bapak Ibu pada pagi hari ini kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Haleluya Yesus. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami ingin selalu berada di dekat-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh mendengarkan renungan pagi. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana seorang yang terkena penyakit kusta datang kepada Yesus. Kita akan membaca di dalam Matius 8 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan,
Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjelaskan bahwa ada seorang kusta yang datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, pastinya kita mengetahui dan pernah mendengarkan tentang penyakit kusta. Penyakit kusta juga sering dibahas di dalam Perjanjian Lama. Ada beberapa orang yang pernah terjangkit kusta. Ada Miriam, saudari daripada Musa. Ada juga Gehasi, hamba daripada Elisa. Ada juga Uzia, Raja Yehuda. Bapak Ibu Saudara, kita boleh mendengarkan penyakit kusta ketika mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengutuk mereka dengan penyakit kusta. Nah, di dalam Perjanjian Lama, sering sekali kita menemukan penyakit ini disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran mereka. Nah, di dalam zaman Yesus juga ada orang-orang yang terkena penyakit kusta. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bahwa pada zaman Perjanjian Lama sampai zaman Yesus, sama sekali mereka tidak pernah ada yang menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit kusta. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, satu-satunya yang mereka harapkan untuk sembuh adalah Allah yang menyembuhkan mereka. Mereka tidak ada harapan menemukan obat untuk menyembuhkan mereka. Karena satu-satunya yang mereka harapkan adalah Allah mentahirkan mereka. Unik sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika seorang kusta, dia datang kepada Yesus. Mengapa dia datang kepada Yesus Bapak Ibu Saudara? Kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa si kusta ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Si kusta ini percaya bahwa Yesus ini bukanlah manusia biasa. Yesus ini adalah seorang nabi yang datang sebagai Mesias. Itulah yang membuat si kusta ini datang kepada Yesus. Dia percaya bahwa Yesus adalah Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana bisa si kusta ini datang kepada Yesus dan percaya? Kita sudah membahas tadi bahwa ternyata di ayat yang pertama dikatakan setelah Yesus turun dari bukit. Nah Bapak Ibu Saudara, di pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7 berbicara tentang khotbah dan pengajaran Yesus di atas bukit. Jadi setelah Yesus berkhotbah di atas bukit dan dikatakan turunlah Yesus dari bukit. Nah tepat setelah Yesus selesai berkhotbah, disitulah si kusta datang kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat mengapa si kusta ini datang kepada Yesus. Mengapa dia percaya bahwa Yesus ini bisa menyembuhkan. Mengapa si kusta ini boleh percaya bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dapat menyembuhkan kustanya. Karena Bapak Ibu Saudara, secara diam-diam Bapak Ibu Saudara, dia mendengarkan khotbah Yesus di atas bukit. Bapak Ibu Saudara, seorang kusta tidaklah boleh bertemu dengan orang-orang sehat. Mereka terisolasi dari masyarakat. Mereka diusir dari masyarakat. Mereka harus jauh dari masyarakat. Bapak Ibu Saudara, dalam Perjanjian Lama juga mereka harus memakai pakaian-pakaian yang compang-camping. Mereka juga harus berteriak najis-najis, supaya Bapak Ibu Saudara orang-orang sehat boleh menjauh dari mereka. Tetapi ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, si kusta ini tidak berani mendekatkan diri dengan mereka. Si kusta ini tidak berani berkerumun dengan orang yang berbondong-bondong mendengar khotbah Yesus. Agaknya Bapak Ibu Saudara, si kusta ini sedang sembunyi. Kita tidak tahu di mana dia bersembunyi, tetapi dia mendengarkan khotbah Yesus. Disitulah dia boleh percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus ini bukanlah orang yang biasa. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara, si kusta ini datang kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh belajar dari seorang kusta ini. Dia datang kepada Yesus dengan iman yang percaya. Melalui apa Bapak Ibu Saudara? Kita sudah mendengarkan tadi bahwa si kusta ini percaya ketika Yesus sedang berkhotbah. Ketika Yesus sedang mengajar, dia berpikir bahwa Yesus ini bukanlah orang yang biasa. Kita boleh mengenal Yesus. Kita boleh mengenal dan percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, jikalau kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa mendengarkan firman Tuhan, kita tidak akan pernah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tanpa kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sebenarnya kita tidak sedang bertumbuh di dalam iman kepada Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hanya karena kita mendengarkan firman Tuhanlah, hanya karena kita membaca firman Tuhanlah, iman kita bisa bertumbuh. Kita semakin boleh mengenal Yesus. Karena di dalam firman Tuhan inilah kita boleh lebih dekat dan mengerti apa yang diinginkan Yesus kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, si kusta ini seorang yang memiliki penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Tapi ketika dia mendengarkan khotbah Yesus, ketika dia Bapak Ibu Saudara mengenal siapa Yesus itu, disitulah dia disembuhkan. Dikatakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan di ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika seorang kusta itu datang kepada Yesus, Yesus langsung menjamah seorang kusta itu dan menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita melihat bahwa seorang kusta adalah penyakit yang sangat menjijikkan sekali. Dan orang tidak berani menjamah orang yang mengalami penyakit kusta. Tetapi ketika kita melihat firman Tuhan, Yesus langsung menjamah si orang kusta ini Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Saudara, kita perlu datang kepada Yesus. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ketika kita sudah merenungkan firman Tuhan dan mengenal Tuhan, kita tidak boleh malu datang kepada Tuhan. Seorang kusta ini tidak malu datang kepada Tuhan karena penyakitnya Bapak Ibu Saudara. Demikian dengan kita Bapak Ibu Saudara. Sebesar apapun dosa kita Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun pengalaman kelam kita di masa lalu, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita tidak malu datang kepada Tuhan. Sebab kita tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih ada penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Kusta-kusta rohani yang harus disembuhkan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu ditahirkan Bapak Ibu Saudara. Kita menyadari Bapak Ibu Saudara, ketika kita lahir baru, ketika kita percaya, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, masih harus ada yang disembuhkan di hati kita. Masih ada sesuatu yang harus dipulihkan dari hati kita. Itulah sebabnya kenapa kita harus perlu datang kepada Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tidak akan mungkin kita bisa datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau datang kepada Tuhan, langkah pertama adalah kita dekat dengan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Itulah langkah pertama Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam firman Tuhanlah kita boleh mengenal siapa Yesus. Nah, ketika kita boleh mengenal siapa Yesus Bapak Ibu Saudara, dan langkah keduanya kita datang kepada Yesus. Kita menghadap kepada Yesus supaya Yesus mentahirkan apa yang perlu dipulihkan di hati kita. Dan barangkali Bapak Ibu Saudara, kita mengalami penyakit secara fisik Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang dengan iman kepada Yesus. Mari kita datang dengan segenap hati kita kepada Yesus. Dengan penuh kepercayaan bahwa Yesuslah yang bisa dan sanggup menyembuhkan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang perlu dipulihkan di hati kita, yang perlu disembuhkan Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sujud di hadapan Tuhan. Dan Dia tidak akan jijik melihat kita.
Dia senang melihat kita dan dia akan mentahirkan dan menjamah pribadi lepas pribadi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dari pelajaran si kusta ini boleh kita melihat Bapak Ibu Saudara, boleh kita belajar dari seorang kusta ini bahwa ketika dia mengalami penyakit kusta, ternyata Bapak Ibu Saudara, dia mendengarkan firman Tuhan. Mungkin dari kejauhan, mungkin dia sedang bersembunyi mendengarkan bagaimana Yesus berkhotbah di atas bukit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia dengan sungguh-sungguh mendengarkan khotbah Yesus. Dia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Disitulah dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Ketika dia percaya Yesus dapat menyembuhkan, disitulah dia datang kepada Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengarkan, merenungkan, membaca firman Tuhan. Karena dari situlah kita boleh mengenal Yesus. Nah, ketika kita boleh mengenal siapa Yesus, kita beriman di dalam Yesus, disitulah kita boleh datang dan menghadap kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Bila firman Tuhan ini menguatkan kita, mengingatkan kita betapa kita harus merenungkan, membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau datang di hadapan Tuhan. Sebesar apapun pergumulan kita, sebesar apapun dosa masa lalu kita, sebesar apapun yang perlu disembuhkan di hati kita, Tuhan dapat mentahirkan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu kembali berbicara di hati kami Tuhan. Kami belajar dari seorang kusta yang datang kepada Yesus. Dia datang menghadap dengan tidak rasa malu, memperhadapkan penyakitnya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau Tuhan Yesus, supaya Engkau mentahirkan setiap penyakit-penyakit kami ya Tuhan Yesus. Apapun Tuhan, pergumulan-pergumulan di hati kami yang belum terselesaikan, Tuhan tolonglah tahirkan kami Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk mendekatkan kepada firman-Mu, kepada suara Tuhan, supaya kami boleh mendengar, supaya kami boleh lebih percaya, beriman kepada Tuhan, dan kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi